Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan ibu bapak warga Kampung Bugel dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan menjawab pertanyaan ibu bapak mengenai kenapa saya keluar sebagai ketua BPD Desa Bugel. Awalnya saya dikasih berkas sama pemerintahan Desa Bugel, yang mana isi berkas tersebut ketidaksanggupan pemerintah Desa Bugel dan BPD terkait dengan penganggaran BLT selama 9 bulan, tetapi di bawahnya ada rincian pengeluaran BLT selama sebesar 561 juta rupiah. Saya selaku ketua BPD tidak paham dengan isi berita acara tersebut, yang kemudian saya menanyakan isi ataupun maksud dari pembuatan berita acara tersebut kepada pemerintahan Desa Bugel. Hari pertama sampai ke hari keempat atau hari kelima, pemerintahan Desa Bugel tidak mampu menjelaskan mengenai berita acara tersebut. Kemudian hari berikutnya, pemerintahan Desa Bugel mengatakan bahwa semua desa pun membuat berita acara tersebut. Kemudian saya selaku ketua mengecek kepada desa yang lain, yang mana tidak perlu kami sebutkan desanya. Ternyata desa yang lain tidak pernah membuat berita acara yang isinya tentang ketidaksanggupan pembiayaan dana BLT selama 9 bulan. Awalnya saya selaku BPD sudah dibohongi oleh pemerintahan Desa Bugel. Kemudian hari berikutnya, pemerintahan Desa Bugel mengundang saya untuk menghadiri acara musyawarah, yang mana acara musyawarah tersebut tidak dicantumkan mengenai pembahasannya, tetapi hanya sekedar mengundang saya dan anggota yang lain untuk menghadiri musyawarah tersebut. Ternyata dalam musyawarah tersebut membahas tentang penandatanganan isi berita acara tersebut, yang mana dihadiri oleh pihak kecamatan. Jadi yang hadir pihak kecamatan, pemerintahan Desa Bugel, dan semua anggota BPD. Mereka mengatakan bahwa penolakan penandatanganan tersebut bisa berimbas kepada pencairan dana desa 2021, tanpa bertanya dulu kepada saya kenapa saya menolak penandatanganan tersebut. Setelah itu kami mencoba untuk menjelaskan penolakan terhadap penandatanganan tersebut, yang mana intinya kami tidak paham terhadap isi berita acara tersebut. Yang keduanya, kami juga merasa kecewa kepada pemerintahan Desa Bugel, kenapa permasalahan ini tidak diselesaikan, tidak musyawarah dulu bersama BPD yang lain. Kenapa langsung saja mereka membawa pemerintah kecamatan untuk menghadiri dan menyelesaikan permasalahan ini. Yang selanjutnya, saya merasa ataupun tidak menerima terhadap pihak yang menyudutkan saya ataupun menyalahkan saya tidak menandatangani berita acara tersebut, padahal berita acara tersebut
belum dimusyawarahkan dengan anggota yang lain. Jika memang anggapan mereka tidak menandatangani berita acara tersebut atas nama BPD, seharusnya mereka memperlihatkan berita acara yang menyatakan bahwa BPD tidak sanggup ataupun menolak mengenai berita acara tersebut. Padahal kami tidak mengatasnamakan BPD, karena BPD yang lain tidak tahu tentang berita acara tersebut. Bukan berarti kami tidak mau musyawarah, tetapi kami sendiri selaku ketua BPD ingin mengkajinya dulu. Kemudian setelah kami paham, maka kami akan melakukan musyawarah dengan BPD yang lain. Yang selanjutnya, kami pun merasa kecewa dengan beberapa 2 orang anggota BPD yang memojokkan saya ataupun menyalahkan saya terkait penolakan penandatanganan tersebut. Saya sarankan kepada BPD yang merasa dirinya paling pintar, yang mampu menyelesaikan masalah ini dalam waktu 10 menit, yang pada kenyataannya keinginan Anda pun ditolak oleh pihak kecamatan. Jadi waktu musyawarah, pihak BPD ataupun pemerintahan Desa Bugel tidak memahami mengenai berita acara tersebut. Yang paham terhadap berita acara tersebut cuma pihak kecamatan. Ini merasa aneh ya, berita acara yang seharusnya dibuat oleh BPD dan pemerintahan Desa Bugel, tapi justru kami pun tidak paham terhadap isi berita acara tersebut. Saya sarankan kepada pihak BPD yang tadi saya sebutkan, yang merasa paling pintar, ataupun pihak lain yang sangat senang atas keluarnya saya sebagai BPD, tolong verifikasi validasi dana BLT yang anggarannya 561 juta, tolong cek ke lapangan. Apakah dana tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat? Apakah dana tersebut benar-benar sampai kepada yang hak menerimanya? Berapa anggaran ataupun berapa jumlah BLT yang datanya data fiktif ataupun data rekayasa? BPD harus ikut bertanggung jawab terhadap dana desa tahun 2020. Anda punya hak, khususnya bagi orang-orang yang menyerang saya secara lisan ketika musyawarah, tolong kalian bertanggung jawab terhadap dana BLT. Tolong cek ke lapangan, Anda punya data, Anda punya hak, apakah dana tersebut sudah sampai ke masyarakat, kepada yang haknya. Jika nanti kalian menemukan data yang tidak sesuai dengan daftar penerima BLT, maka kalian harus berhati-hati
kalian harus ikut bertanggung jawab terhadap penandatanganan tersebut. Ini khususnya kepada anggota BPD yang merasa paling pintar ataupun kepada pihak yang lain yang ketika musyawarah secara tidak langsung menyalahkan saya tanpa mendengar alasan saya kenapa saya tidak menandatangani berita acara tersebut. Kemudian saya akan menjawab, apakah ketika saya tidak menandatangani APBD tahun 2020 itu berimbas kepada pencairan dana desa tahun 2021 yang akan datang? Jawabannya ya, mungkin bisa jadi anggaran dana desa tahun 2021 jika tidak ditandatangani oleh BPD maka mungkin tidak bisa cair. Tetapi kami selaku BPD hanya sekedar ingin belajar bagaimana caranya dana yang dicairkan tepat sasaran kepada orang yang membutuhkan atau kepada orang yang berhak, bukan hanya sekedar mencairkan dengan alasan kepentingan orang banyak ataukah untuk kepentingan berkelompok. Ya, kemudian ataupun kami tidak menandatangani berita acara tersebut itu tidak akan berimbas kepada desa yang lain, karena desa yang lain tidak ada yang membuat berita acara tersebut. Jadi saya rasa bohong jika saya ataupun BPD tidak menandatangani itu menyebabkan atau menghalangi desa lain atau desa kecamatan lain terhadap pencairan dana desa. Mereka punya urusan ataupun urusan dana desanya masing-masing. Mana mungkin jika desa Bugal, misalkan jika desa Bugal yang bermasalah, desa lain jadi ikut-ikutan, tidak mungkin. Kalau desa Bugal bermasalah kemudian tidak cair, tetap desa yang lain pasti cair gitu. Jadi bohong jika ada yang mengatakan bahwa jika saya tidak menandatangani desa yang lain pun ikut terhambat. Itu saya rasa bohong. Kemudian jika penandatanganan itu tidak dilakukan oleh BPD, maka pemilihan Pilkades tetap akan berjalan karena kami selaku penanggung jawab dalam Pilkades telah menganggarkan dana yang lain selain dari dana desa. Jadi kami juga punya rencana. Jadi ibu bapak yang beranggapan bahwa jika dana desa tidak cair maka Pilkades pun tidak akan berjalan. Padahal kami sudah menganggarkan untuk Pilkades dengan dana yang lain, bukan hanya dari dana desa. Mungkin itu saja dari saya selaku BPD. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati ibu bapak ataupun pihak yang lain. Kami hanya mengklarifikasi terkait dengan
sanggupan ataupun penandatanganan berita acara yang terjadi pada minggu-minggu ke belakang. Sekali lagi saya sarankan kepada anggota BPD yang menyalahkan saya ketika rapat, yang menyudutkan saya ketika rapat, seolah-olah mereka paling benar. Saya tantang Anda untuk mengklarifikasi dana BLT tahun 2020. Jika hasilnya tidak sesuai, seharusnya Anda jangan menandatangani dana desa tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.